Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sairi salihin fi darani amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-Muqaddimah al-Hadramiyah fi babil janaiz ila qaulihi wa idza hadaral maut ulqiya ala shikkihil aiman fa in ta'adzara fal aisar wa illa fa'ala qafahu wa wajuhu wa akhmusahu lil qiblah wa yurfa' ra'suhu bi syai'. Nah, ini apa? Masih muqaddimah, masih belum membahas jenazah, karena jenazah itu kemarin sudah diterangkan, jenazah atau jenazah itu adalah mayit yang ada di dalam keranda. Sama, jenazah atau jenazah. Ada kil yang membedakan, ya. Ada yang membedakan antara jenazah dan jenazah. Ala kulli hal, jenazah itu berarti membahas orang mati. Nah, kebiasaan fuqaha sebelum bahas orang mati itu membahas hal-hal yang merupakan muqaddimah kematian seperti sakit, ya. Karena itu diterangkan kemarin ada bagaimana kita memperlakukan orang sakit, ada bagaimana ketika orang itu sakit, ya. Nah, sekarang akan dibahas wa idza hadarahul maut, ketika kematian datang kepada orang yang sakit. Ay hadarahu hadarul marid, ketika orang yang sakit itu sudah didatangi kematian. Artinya didatangi kematian, tanda-tanda kematian tampak, tanda-tanda akan meninggal. Belum mati, tanda-tanda kalau dia akan meninggal. Ada tanda-tandanya. Kalau orang biasa jaga orang sakit tahu. Biasanya matanya itu mengarah ke atas, ya, melihat ke atas. Kemudian banyaklah tanda-tandanya orang itu kalau akan meninggal. Itu banyak tanda-tandanya. Nah, ketika ada gejala-gejala orang itu sudah hampir meninggal, apa yang harus dilakukan? Ini ada adabnya. Ulqiya ala shikkihil aiman, maka dimiringkan ke kanan. Jadi ditaruh ke bagian tubuh yang kanan, artinya dimiringkan ke kanan menghadap kiblat. Dimiringkan ke kanan menghadap kiblat. Jadi kalau untuk Indonesia, kepala di utara, kaki di selatannya, kemudian dihadapkan ke barat menghadap kiblat. Itu jika memungkinkan, seperti posisi mayit ketika di kuburannya. Nah, jadi ketika memungkinkan orang yang ada gejala akan meninggal itu seperti itu, dimiringkan ke kanan menghadap kiblat. Fa in ta'adzara, jika tidak mungkin, nggak memungkinkan untuk dimiringkan ke kanan, karena misalnya mayitnya nggak bisa dipegang, bukan mayit, orang yang sakit ini nggak bisa. Ini kepalanya terlanjur di selatan, kakinya di utara. Mau diputer dia kesakitan. Nah, itu. Mau diputer dia kesakitan, ngangkat ranjangnya nggak mungkin, berat misalnya, ya. Kesulitan lah intinya. Maka jika tidak memungkinkan, fal aisar, menghadap kiblat, miring ke kiri. Jadi jika mungkin menghadap ke kiblat, miring ke kanan. Jika tidak mungkin, tetap menghadap kiblat, miring ke kiri. Berarti kepala di selatan, kaki di utara. Wa illa, jika tidak mungkin, ruangannya tidak memungkinkan untuk seperti itu modelnya. Jadi untuk kepala di selatan atau kepala di utara tidak mungkin. Alhamdulillah. Yahdikumullah wassalam. Karena ruangannya sempit, antara selatan dan utaranya itu sempit. Tidak mungkin untuk kepala di utara atau di selatan. Maka bagaimana? Yang mungkin itu kepala di timur, kaki di barat. Maka kalau tidak mungkin, wa illa fa'ala qafahu,
Jika tidak mungkin miring ke kanan atau ke kiri, ruangannya tidak memungkinkan, atau orangnya tidak mungkin dimiringkan, sakit. Jadi kalau dimiringkan tidak kuat, baik kanan atau kiri tidak mungkin, kesakitan. Nas'alul afa wal afiyah, itu. Maka fa'ala qafahu, maka ditidurkan atas tengkuknya. Artinya apa? Terlentang. Terlentang ini bagaimana? Wa wajhuhu wa akhmusahu lil kiblah. Wajah dan akhmuson. Akhmuson ini tapak kaki yang cekung ini loh. Ya. Atau secara umum bisa diartikan tapak kaki, tapi aslinya akhmus itu ini. Bagian tapak kaki yang enggak nyentuh ke tanah. Ya. Nyentuh ke tanah apa enggak? Jerangkong, enggak nyentuh ke tanah ya. Jadi bagian kaki yang enggak nyentuh ke tanah ini. Kan ini kan cekung kan ya. Jadi enggak nyentuh ke tanah. Itu namanya akhmuson, tapi yang dimaksud di sini tapak kaki secara umum. Nah, jadi ketika tidak mungkin miring kanan atau kiri karena ruangannya atau orangnya tidak bisa dimiringkan, maka kepala dan kaki yang menghadap kiblat. Tidur terlentang, itu. Kepala dan kaki menghadap kiblat. Kalau kaki menghadap kiblat caranya ya diluruskan, jangan ditekuk. Kalau ditekuk akhirnya tapak kakinya menghadap ke bawah ya. Jadi diluruskan kakinya. Sekiranya kakinya, tapak kakinya menghadap kiblat. Loh, wajahnya menghadap kiblat bagaimana? Kan melihat ke atas. Ya caranya ini wa yurfa ra'suhu bi syai'. Kepalanya diangkat, diganjel dengan bantal atau dengan apapun yang sekiranya wajahnya itu enggak melihat ke atas tapi melihat ke kiblat. Nah, seperti itu. Jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan karena kepalanya enggak bisa diangkat, kesakitan, ya sudah biarkan terlentang begitu saja. Kakinya yang menghadap kiblat. Wadah ya? Nah, jadi ini ketika orang sakit sudah ada tanda-tanda kematian dekat. Dimiringkan ke kanan menghadap kiblat. Kalau tidak mungkin miring ke kiri menghadap kiblat. Kalau tidak mungkin terlentang, tapak kaki dan wajah menghadap kiblat dengan cara kepalanya diganjel dengan sesuatu yang agak tinggi jika tidak menyakiti. Jika memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya sudah. Nah, ini adabnya. Wa yulaqanu, dan dibimbing, dituntun untuk apa? La ilaha illallah. Dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orangnya muslim, tidak usah Muhammadur Rasulullah SAW. Loh, kok tidak usah Muhammadur Rasulullah? Dia sudah muslim, ya. Dia sudah muslim. Ini mengucapkan la ilaha illallah bukan untuk biar dia masuk Islam, dia udah Islam kok. Karena mengamalkan hadis. Mangkana akhiru kalamihi indantihai ajalihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ketika akhir hayat ajal menjemput, kalimat terakhir yang terucap la ilaha illallah, maka masuk surga. Loh, emangnya muslim kalau matinya tidak membaca la ilaha illallah tidak masuk surga apa? Mafhumnya begitu ya. Mangkana akhiru kalamihi indantihai ajalihi. Siapa yang akhir kata-katanya ketika hampir habis ajalnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka masuk surga. Mafhumnya? Jika akhir kalamnya bukan itu, tidak masuk surga, begitu. Nah, itu maksudnya dakhalal jannah ma'as sabiqin al awwalin. Masuk surga kloter pertama. Rombongan pertama. Kalau muslim baca la ilaha illallah atau enggak baca la ilaha illallah, pokok muslim mati bawa iman dan Islam, pasti masuk surga. Cuman ada kalanya masuk surganya antrian belakang. Dihisab duluan. Allahumma adkhilnal jannata bi ghairi hisab, fi khair wa lutfin wa afiyah. Itu. Ada antrian, dihisab duluan. Ada kalanya dicuci duluan di jahannam, naudzubillah ya. Nah, itu. Sampai bersih baru masuk. Pokok muslim matinya Islam, hatta matinya nyanyi. Karena yamutul maru ala ma asyaleh. Orang itu akan mati seperti kebiasaan ketika hidup. Lah biasanya nyanyi, matinya nyanyi. Lah biasanya solawat, matinya solawat. Matinya biasanya zikir, matinya zikir. Sebagian asatid ada itu. Beliau ini senang zikir. Rotibul Haddad itu 40 tahun lebih, belum pernah sekalipun meninggalkan. Setiap hari. Kalau pas repot ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan, tetap dibaca nanti malam sebelum tidur. Hatta pulangnya malam sekali, capek, ngantuk, harus baca dulu baru tidur.
40 tahun lebih, tidak pernah sama sekali meninggalkan rotibul haddad. Ya. Antum kalau diribat bisa istiqomah. Kalau pas pulang libur, sehari hilang berapa kali? Bukan seminggu, sehari. Ya. Sehari hilang berapa kali rotibnya? Sehari, bukan seminggu. Nah, seminggu wallah alam berapa kali nggak terhitung ya. Apalagi sebulan. Ini. Jadi itu istiqomah rotib, sholawat setiap hari nggak kurang dari 5.000. Zikir, tasbih. Yang selalu yang diputer itu tasbih, bukan scroll HP. Ya, tasbih. Ya. Itu. Akhirnya ketika sebelum meninggal tidak sadar ini. Al-Fakir melihat sendiri, bukan katanya. Melihat sendiri. Jadi ketika sudah kondisinya parah, dipindah ke ruangan ICU di rumah sakit, itu sudah nggak sadar. Sadar nggak sadar. Tapi tasbih itu nggak pernah lepas. Begitu sadar muter tasbih itu. Ketika nggak sadar berhenti. Begitu sadar muter tasbih itu. Dan lisannya baca. Karena sadar nggak sadar baca rotib itu ya putus-putus. Akhirnya karena nggak selesai-selesai, dia merasa kenapa saya baca ini kok nggak selesai-selesai. Ya, tahassur karena nggak bisa menyelesaikan. Itu sadar nggak sadar begitu. Sesuai kebiasaan hidupnya. Ketika kondisi semakin parah oleh dokter dikasih tempeli alat-alat yang dijepit-jepitkan itu ya, di sini di jarinya dijepit-jepitnya. Dalam kondisi tidak sadar untuk kontrol jantung dan yang lainnya. Ketika sadar muter tasbih nggak bisa, marah-marah. Kenapa? Apa ini di tangan anak? Anak nggak bisa muter tasbih, nggak bisa bertasbih, nggak bisa wiritan ini. Meninggalnya, sadarnya langsung yang diingat tasbih. Kenapa? Kebiasaannya. Kebiasaan hidupnya seperti itu. Wah ya. Nah, jadi yamutul maru ala ma'asyaleh. Orang itu akan meninggal seperti keadaan ketika dia hidup. Hidupnya biasanya apa? Wa yuhsyarul mar'u ala mamat aleh. Dan nanti akan dibangkitkan seperti kondisi ketika mati. Matinya cinta kepada siapa? Nanti kebangkitannya kumpul sama itu. Hatta meninggalnya di tanah haram. Kalau yang dicintai artis Hollywood kumpul sama artis Hollywood nanti. Di hari kebangkitan nasallallahu alaihi. Ya. Nah, itu tergantung. Nah, karena itu hati-hati. Nah, jadi dituntun la ilaha illallah. Untuk mengamalkan hadis tadi itu apa? Maka na akhir kalamihi indantihai ajalihi la ilaha illallah dakhalal jannah ay masa bikin orang yang ketika akhir hayat kalimat terakhir yang terucap la ilaha illallah maka dia akan masuk surga rombongan awal. Kalau tidak maca la ilaha illallah pasti masuk surga asal muslim. Cuman wallahu alam apakah rombongan awal, apa kedua, ketiga atau ke 2003 wallahu alam. Ya, wallahu alam tidak tahu. Nah, tapi itu tanda. Ya nggak baca la ilaha illallah belum tentu berarti dia ini suul khotimah ini matinya nggak baca la ilaha illallah belum tentu. Pokoknya dia bawa iman meninggal dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang baik maksudnya tidak sedang maksiat kepada Allah, melakukan ketaatan pada Allah. Husnul khotimah atau tidak baca la ilaha illallah. Orang misalnya berangkat kerja nyari rizki yang halal, kecelakaan, tubuhnya hancur sampai nggak kelihatan. Sebab kalau anggapan masyarakat mati jelek ya, itu tubuhnya hancur. Mati jelek gimana? Karena tubuhnya hancur jelek. Lah betapa banyak sahabat ketika perang Uhud dipotong-potong badannya. Mati jelek mereka. Mati jelek atau mati baik itu nggak ditentukan kondisi tubuhnya seperti apa. Hancur wajahnya nggak kelihatan. Mati jelek belum tentu. Belum tentu. Lah sahabat Sayyidina Hamzah terpotong tangannya, ya terpotong. Tubuhnya dibelah, dadanya, perutnya ya. Sayyidina Ja'far atau Yar dipotong tangan. Nah, seperti itu. Nggak itu penentu orang itu mati jelek atau enggak. Dia dalam ketaatan apa enggak? Dia berangkat kerja untuk mencari rezeki yang halal, untuk nafkah keluarganya. Berada dalam ketaatan, dia mati husnul khotimah. Walaupun tubuhnya hancur. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Pokok orang dalam keadaan taat, tidak maksiat, husnul khotimah. Ya. Nah, jadi
masuk surganya awal, tapi jangan difahami berarti kalau tidak baca la ilaha illallah itu tidak husnul khotimah. Kalau baca la ilaha illallah terakhir tanda husnul khotimah. Kalau tidak baca la ilaha illallah bukan berarti dia su'ul khotimah, belum tentu. Karena apa? Bukti paling nyata apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalimat terakhir yang terucap dari beliau sebelum berpindah alam apa? Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Itu baginda Rasulullah SAW, bukan la ilaha illallah. Itu. Ar-Rafiqul A'la. Kenapa kok Ar-Rafiqul A'la? Nabi itu kan ketika sakitnya parah, sudah tambah parah, dimulai dari akhir Safar. Bermula dari akhir Safar, kemudian sakit tambah parah, sampai Rabiul Awal. Nah, ketika sudah parah, malaikat itu pamit. Malaikat maut mau masuk rumah beliau tidak berani. Bukan untuk ngambil nyawa, masuk rumah beliau tidak berani. Mau izin ngetok pintu tidak berani. Kenapa? Ini pemimpin seluruh alam ini ya. Nah, itu pemimpin manusia, pemimpin al-anbiya mursalin wal malaikatul muqarrabin. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Jibril yang berani mintakan izin. Malaikat tidak berani ya. Segan. Nah, itu segan. Akhirnya Jibril yang datang masuk pada Rasulullah SAW, pamit, ya Rasulullah, ini malaikat maut ada di depan, mau minta izin untuk masuk. Apakah Anda mengizinkan? Oh silakan masuk. Silakan masuk, dipersilakan masuk. Itu malaikat maut. Dan Rasulullah sebelum proses diambil rohnya, itu ditawari dulu. Apakah engkau, ya Habibi sallallahu alaihi wasallam, ingin hidup selama-lamanya di dunia, membersamai umatmu sampai nanti menjelang kiamat? Kalau kamu mau tak kasih. Ataukah milih ar-rafiqul a'la? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pindah ke alam. Sebelum Rasulullah menjawab, nanya. Man li ummati ba'di? Yang ngurusi umatku siapa nanti? Kalau aku pindah alam, apakah umatku masih terurus atau terlantar? Jadi beliau ditawari hidup kekal atau pindah, itu yang dipikirkan umatnya, bukan beliau sendiri. Umatnya, ummati ba'di. Siapa yang nanti akan ngurusi umatku setelah aku pindah alam? Jawaban Allah yang akan ngurusi. Allah yang ngurusi. Allah Arhamur Rahimin. Ya. Kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya itu adalah sebagian dari tajalli sifat rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah a'zam wa a'zam ya. Nah, itu. Rahmatnya Allah itu kita melihat langsung kan tidak bisa. Kita melihatnya dari apa? Dari tajallinya. Ibaratnya kayak penampakannya. Bagaimana kita tahu mengetahui rahmatnya Allah? Ya dari penampakan pada makhluknya. Kalau langsung nggak bisa kita. Mata kita ini nggak siap, nggak bisa ya, nggak sanggup. Kita melihat kasih sayang orang tua kepada anak, ya, ketika kasih sayang orang yang sangat cinta kepada orang yang mencintainya dan seterusnya. Termasuk yang terbesar adalah kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, itu penampakan rahmatnya Allah. Aslinya a'zam wa a'zam ya. Nah, itu. Nah, yang paling agung penampakan semua sifat kesempurnaan Allah itu pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipikirkan umatnya. Akhirnya ketika mendengar Allah yang akan memperhatikan mereka, Rasulullah tenang. Milih ar-rafiqul a'la. Ada yang iskal. Nabi kok milih pindah alam, tidak milih membersamai umatnya. Kenapa? Tidak kasihan pada umatnya. Itu. Tidak ingin melihat kita lah. Apakah kita ini terlalu buruk sehingga Rasul tidak ingin melihat kita? Apa itu? Tidak, sama sekali tidak, sallallahu alaihi wasallam ya. Rasul itu justru dalam hadis wa syauqah li ikhwani. Betapa rindunya, aku sangat rindu kepada ikhwani. Rasulullah bilang seperti itu di tengah-tengah sahabat. Wa syauqah li ikhwani. Saya sangat rindu kepada ikhwani. Sahabat nanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanuk? Bukankah kami ini ikhwanukum? Bukankah kami saudara Anda?
La bal antum ashabi. Enggak, kalian ashabi. Kalian ashabi. Ikhwani ini bukan. Ikhwani ini orang yang hidup di akhir zaman, yang tidak pernah melihat aku, tapi beriman kepadaku dan sangat ingin melihat wajahku. Itu ikhwani. Itu Rasulullah merindukan kita. Ya, merindukan umatnya yang tidak pernah ketemu beliau, tapi iman kepada beliau dan sangat ingin melihat wajah indah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu dirindukan oleh Rasulullah. Loh, ketika Rasulullah ditawari, kenapa Rasulullah milih Ar-Rafiqul A'la? Tidak milih bersama umatnya sampai menjelang kiamat. Ditawari oleh Allah dan kalau beliau mau akan hidup terus Rasulullah bersama kita. Rasulullah milih Ar-Rafiqul A'la termasuk rahmatnya beliau kepada kita umatnya. Itu termasuk rahmatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah tahu. Kalau sampai Rasulullah hidup terus di tengah-tengah umatnya, turunnya ayat, turunnya syariat akan berhenti apa enggak? Enggak berhenti. Betapa banyak aturan nanti. Mempersulit apa enggak? Nah, aturan yang ada sekarang yang berhenti dengan pindahnya Rasulullah ke alam yang lain, yang lebih indah, yang lebih sempurna, itu aja kita tidak sanggup melakukan semuanya. Banyak yang kita terabaikan, baik perintah maupun larangan, apalagi adab-adab. Hatta yang perintah wajib, hatta yang larangan haram, banyak kita abaikan. Lah bagaimana kalau hidup terus? Betapa banyak tambahan syariat yang nggak akan berhenti. Hadis yang terhimpun sekarang saja, kita kadang Arba'in Nawawi tidak hafal. Bukhari tidak pernah ngelihat bentuknya ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmidzi, tidak pernah ngelihat bentuknya, buka-buka tidak pernah. Lah kalau Nabi turun terus, jadi berapa miliar, jadi berapa triliun hadis Rasulullah SAW nanti. Akan menyulitkan kita, Rasulullah tahu. Kemudian juga kira-kira kalau Rasulullah hidup sampai sekarang, tinggal ada di Madinah. Apa antum kepingin tinggal di Pasuruan? Kepingin di mana tuh? Di Madinah. Umat Islam sekarang berapa? 2 miliar. Cukup Madinah. Hah? Cukup Madinah. Semua orang akan beli di Madinah sana. Tidak akan ada yang tinggal di luar Madinah. Padahal umat Islam ini harus nyebar. Ya, harus nyebar. Untuk menjadi rahmat bagi sekitarnya. Kalau Nabi ada sampai sekarang, nggak akan ada yang kepingin meninggalkan Madinah. Semua akan berkumpul ada di Madinah, 2 miliar ini. Ya, begitu. Nah, jadi karena itu, dan apa sanggup? Sahabat itu beda. Sahabat itu dikasih karomah terbesar. Sebagian orang mengatakan ketika kita cerita karomahnya aulia ya, kasyafnya aulia, aulia itu bisa begini, begitu, karomah. Sebagian orang yang di luar ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalian itu kok suka cerita karomah aulia. Lebih mulia mana saja Pak mereka sama sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu tidak ada karomah seperti itu. Orang ini bodoh. Sahabat itu punya karomah terbesar. Apa? Setiap hari bisa memandang wajah indah Rasulullah SAW. Tapi mereka masih bisa beraktivitas sehari-hari. Masih bisa pergi ke kebunnya, ke sawahnya, ke pasarnya, kumpul sama keluarga, anak istrinya. Masih sanggup mereka. Masih sanggup. Itu. Dan kehidupan mereka berjalan dengan normal. Berjalan dengan normal. Kumpul sama orang lain, tetap biasa mereka bisa. Dikasih kekuatan oleh Allah, istimewa. Hatinya luar biasa, qalbnya itu. Dikasih kesiapan oleh Allah. Coba kalau kita. Antum misalnya, kita salah satu dari kita. Semalam misalnya. Mimpi melihat wajah indah Rasulullah SAW misalnya. Apa bisa hidup dengan normal? Kita akan melupakan segalanya, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, apa? Apa bisa tidur lagi ya? Mungkin bisa mati gara-gara terlalu bahagia. Ini hanya sebentar dalam mimpi. Ya apa kalau yakodotan? Sebentar saja, antum akan lupa semuanya. Nggak akan ingat yang lain.
Tapi sahabat tetap bisa menjalani kehidupan dengan normal. Kenapa? Disetting. Itu, disetting. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj berbicara langsung kepada Allah, memandang langsung Allah Subhanahu wa taala, tapi besoknya balik kepada umatnya bisa menjalani kehidupan dengan normal. Bandingkan dengan Sayyidina Musa. Ala nabiyina wa alaihi wa ala sayyidina anbiya mursalin afdhalus salatu wassalam. Sayyidina Musa itu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya mendengar kalamullah yang langsung, yang bila harfin wala sautin. Satu kali itu. Tidak melihat Allah. Hanya mendengar kalamnya sekali tok. Apa yang terjadi? Sejak itu, beliau itu kalau dengar omongan orang, selama waktu yang lama, langsung muntah, tidak sanggup. Jadi telinga beliau langsung ditutupi. Kenapa? Tidak kuat habis mendengar kalamullah, mendengar kalamnya makhluk. Muntah, tidak kuat. Tidak kuat. Ya, tidak kuat. Dan Nabi Musa itu setelah itu, padahal nggak melihat. Hanya mendengar kalamullah. Wajahnya selalu ditutupi. Kenapa? Beliau mendapatkan nur, pancaran nur dari apa? Ketika beliau menerima kalamullah itu, yang nempel pada diri beliau, yang membuat siapapun yang melihat wajah beliau akan buta. Tapi Rasulullah apa terjadi itu? Enggak. Kenapa? Di setting khusus settingannya ya. Begitu juga sahabat dengan kita, beda settingannya. Karena itu Rasulullah milih intikal ila rafiqil a'la, itu rahmat kepada umatnya. Wadah ya? Udah. Nah, jadi balik kepada pembahasan tadi, wa yulaqan la ilaha illallah. Jadi dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dituntun toh. Caranya ya ada yang di sampingnya itu baca la ilaha illallah. Berhenti sejenak. Kalau dia niru sudah. Jangan diulang lagi sudah. Cukup. Atau kemudian seminggu tidak meninggal, pokok tidak ngomong yang lain tidak usah diulang. Tujuannya apa? Biar kalimat terakhir yang terucap sebelum meninggal itu la ilaha illallah. Walaupun habis sebulan tidak meninggal, tetap biarkan. Nggak usah diulang. Selama tidak ngomong yang lain. Kalau habis ngomong yang lain, misalkan ambilkan minum. Habis ngomong kayak gitu ya. Minta ambilkan minum. Ya sudah, setelah dikasih minum, diulang lagi. La ilaha illallah begitu. Yang halus dituntun untuk begitu. Tidak usah pakai kul, tidak usah. Ayo ngomong la ilaha illallah, tidak usah. Takutnya dia nanti jengkel akhirnya enggak. Akhirnya menolak la ilaha illallah ini tanda jelek akhirnya ya. Nah itu. Jadi tidak usah ngomong kul, katakan tidak usah. Cukup yang di sampingnya itu la ilaha illallah, mengucapkan itu. Dan usahakan yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mentalkin itu bukan ahli waris. Takutnya mayitnya suudon nanti ya. Waduh, kok dituntun la ilaha illallah. Kepinginan cepat mati, nunggu warisan dah. Takutnya begitu ya. Dikhawatirkan mayitnya suudon akhirnya mati sul khotimah nanti dalam keadaan suudon. Jadi kalau bisa bukan ahli waris. Orang yang kita kira-kira tidak dicurigai, punya kepentingan. Tidak apa-apa ahli waris, asal memang betul-betul ini terjadi kedekatan yang sangat besar antara keduanya. Sehingga enggak mungkin orang yang sakit ini akan suudzon, curiga. Nah, kalau seperti itu apa? Misalnya anak kesayangannya, yang memang betul-betul perhatian kepada orang tuanya, hati dia nuntun la ilaha illallah, maka orang tuanya tidak akan punya pikiran yang macam-macam. Tidak dicurigai, tidak ada masalah. Tapi kalau rawan menimbulkan kecurigaan, anak yang memang nggak perhatian pada orang tua, tidak pernah menjenguk orang tuanya, padahal dulu dibiayai sejak kecil, disekolahkan sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3, sampai S-tung. Ya, itu. Disekolahkan sampai tinggi. Habis itu kerja, menikah, tidak pernah ngelihat orang tuanya. Kerjanya semuanya dipersembahkan untuk istrinya yang tercinta yang baru dia kenal kemarin. Orang tua yang dulu dilupakan begitu saja. Tidak pernah perhatian, tidak apa. Kemudian orang tuanya kaya raya. Dan anak ini memang suka ngambil hartanya orang tua, tidak perhatian ke orang tuanya. Orang tuanya sakit, datang-datang, la ilaha illallah.
Bisa-bisa mati gara-gara itu ngomong la ilaha illallah itu. Akhirnya sakit hati orang tuanya ya. Itu berharap anak cepat mati ya. Nuntun la ilaha illallah. Nah kalau orang seperti ini jangan ya. Hindari. Jadi hindari orang-orang yang kira-kira menimbulkan kecurigaan, tuhmah. Itu jangan. Makanya diusahakan bukan ahli waris. Itu bukan ahli waris. Wala yuqalu lahu kul. Enggak usah dikatakan kul, katakan enggak usah. Wal afdal talqin ghairil waris. Dan yang afdal yang mentalkin bukan ahli waris karena tadi itu kalau ahli waris itu akan dikhawatirkan menimbulkan tuhmah, kecurigaan. Nah, la ilaha illallah cukup satu kali ya. Kalau orang yang sakit sudah niru enggak usah diulang. Sampai kapan? Sampai dia ngomong yang lain. Sampai dia ngomong yang lain. Kalau ngomong yang lain baru diulang dan jangan terusan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Jengkel nanti ya. Jangan begitu, cukup sekali dengan kalimat yang pokok sekiranya terdengar. Jadi jangan kayak pikirnya la ilaha illallah. Bukan tempatnya di situ. Ente nanti curiga ini nahlili anak mana masih hidup di tahlili. Gitu. Nah, kemudian juga termasuk adabnya orang ketika sudah ada tanda-tanda akan dijemput kematian, sunat dibacakan Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada mautakum Yasin. Mautakum ini tafsirnya ada dua. Ada yang mengartikan mautakum ya orang yang memang sudah meninggal. Bacakan Yasin. Kenapa? Mayit itu senang, terhibur ketika dibacakan Yasin. Dibacakan ayat Al-Quran yang manapun itu akan menghibur mayit. Tapi mereka akan lebih terhibur ketika dibacakan Yasin. Makanya itu yang diamalkan oleh salaf kita sejak dulu ya. Dari generasi ke generasi. Kalau ziarah kubur baca apa? Yasin. Ada orang meninggal tahlil baca Yasin. Kenapa Yasin? Ya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang sudah meninggal di antara kalian. Yasin meninggal barusan, meninggal kemarin, meninggal beberapa tahun yang lalu. Bacakan Yasin. Itu lebih menyenangkan kepada mayit. Ada tafsir kedua mengatakan mautakum aiman dana ajaluhu. Orang yang akan mati. Bacakan kepada orang yang akan mati di antara kalian. Ada tanda-tanda akan segera meninggal di antara kalian. Bacakan Yasin. Kenapa? Bisa memudahkan keluarnya roh. Proses keluarnya roh itu menyakitkan. Itu. Proses keluarnya roh itu menyakitkan. Ya. Karena itu dibacakan Yasin biar mudah. Mengurangi rasa sakitnya. Nah, itu. Dan juga dianjurkan untuk ada yang membaca surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'd, ada yang baca Yasin, ada yang baca surat Ar-Ra'd. Ya, itu. Ar-Ra'd sama untuk mempermudah keluarnya ruh. Yasin khususnya kalau Yasin 40 itu sangat mujarab. Kalau orang sudah ada tanda-tanda akan meninggal itu kalau dibacakan Yasin 40, kalau memang dia ditakdirkan sembuh oleh Allah, insya Allah akan segera sembuh. Kalau dia memang sudah waktunya meninggal akan dimudahkan. Jadi mempermudah kesembuhan kalau memang ada takdir sembuh. Atau mempermudah keluarnya roh kalau memang takdirnya meninggal. Karena itu dibacakan itu. Mujarab itu. Yasin 40. Kalian harus satu orang 40 kali. Bisa 40 orang baca bareng-bareng. Itu. Atau 20 orang masing-masing 2. Itu bisa ya. Baca Yasin 40 kali. Dan orang yang dibacakan Yasin ketika sakit. Itu nanti ketika meninggal. Yamutu rayyanan. Wa yadkhul qabrahu rayyanan. Itu. Dia nanti ketika meninggal dalam keadaan seger, tidak kehausan. Orang yang meninggal itu biasanya kehausan. Kenapa? Proses keluarnya roh itu panas sehingga kerongkongan kering. Kehausan yang sangat hebat. Al-atos asyadid. Nah, ini detik-detik paling mengerikan. Detik-detik proses keluarnya roh itu detik-detik paling mengerikan. Itu penentu orang itu sul khotimah atau enggak. Kenapa? Dia akan kehausan berat. Iblis datang bawa air. Dia nawarkan, ente haus? Iya. Pengen air? Iya. Haus enggak tertahankan. Kufur tak kasih air. Orang yang tidak diberi kekuatan iman oleh Allah kufur. Setelah kufur tinggalkan sama iblis. Enggak dikasih air mati dalam keadaan kufur waliyadzubillah.
Tapi orang yang dikasih ketetapan iman, tidak akan. Karena itu sunat. Orang yang sakit dan ada tanda-tanda sekarat, untuk ditetesi air, jangan dikasih minum. Dia tenggorokannya udah nggak fungsi, nggak bisa nelan. Kerongkongannya nggak fungsi, nggak bisa nelan. Cukup ambil siwak, usahakan kayu siwak, celupkan ke air, dipites begitu, dipencet. Sekiranya ada 1 tetes, 2 tetes cukup sudah. Jangan disiram begini pakai sendok, tidak bisa, tersedak akhirnya dia nanti. Bisa-bisa matinya tersedak ya. Nggak bisa nelan sudah, orang kalau seperti itu nggak bisa nelan. Cukup yaitu apa kain atau antum pakai tangan atau sedotan itu ngambil sedikit aja, jangan banyak-banyak, diteteskan 1 tetes, 2 tetes begitu. Untuk membasahi kerongkongan, dengan begitu dia nggak akan tertarik oleh tawaran iblis. Bahaya sekali loh. Itu detik-detik paling membahayakan itu. Ketika detik-detik roh akan diambil. Nah, itu. Karena itu apa? Bacakan Yasin. Membacakan Yasin itu bisa membuat dia matinya dalam keadaan seger kerongkongannya, dan masuk kuburannya juga seger, enggak kehausan. Itu. Perhatikan, antum kalau perhatian kepada orang yang meninggal, antum nanti ketika akan meninggal diperhatikan. Siapa? Enggak usah mikir siapa, hatta orang enggak punya keluarga. Sebatang kara meninggal semua keluarganya atau pisah jauh dengan keluarganya. Antum kalau perhatian kepada sesama muslim, keluarga atau bukan, ketika akan meninggal, ketika sudah meninggal, nanti antum mati, Allah akan mengirimkan orang untuk memperhatikan antum. Tidak usah khawatir, ada semua catatannya, aman ya. Tidak usah bingung siapa-siapa, tidak usah mikir siapa, Allah yang akan mengirim orang nanti untuk memperhatikan antum. Antum kalau kepada orang meninggal itu takhallus, orang mati berharap cepat mati. Orang ada keluarga sakit berharap cepat mati. Kemudian setelah mati pokoknya cepat dikubur gitu aja, untuk segera lepas tanggungan begitu. Jadi kayak beban yang harus segera dilepaskan begitu. Ya antum nanti akan diperlakukan seperti itu. Antum akan diperlakukan seperti itu. Nah, karena itu perhatikan, kasihan. Gitu. Di antaranya itu dibacakan Yasin ya, biar seger, kotor. Ini kalau sudah detik ini, tidak hanya orang awam, hatta pembesar ulama. Hatta selama umur hidupnya ahli ibadah. Pembesar ulama, punya guru wali kutub sekalipun, kalau nggak dapat ma'unah minallah khotor. Kenapa? Ada muridnya Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi min kibaril ulama al-auliya, al-arifin billah. Beliau itu punya murid sangat dekat. Ibaratnya tangan kanan lah. Paling dekat, sangat dicintai oleh gurunya ini. Ketika meninggal, dituntun la ilaha illallah talqin langsung oleh Ibnu Arabi, nggak bisa. Lisannya nggak bisa ngomong kayak ini. La ilaha illallah. Akhirnya matinya dalam keadaan nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Imam Ibnu Arabi sedih. Akhirnya memohon pada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku seperti apa keadaan muridku setelah meninggal. Apa sebabnya dia kok tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Akhirnya malamnya ketemu mimpi, ditanyai, kenapa kamu tadi menjelang ajal kok tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Apa sebabnya? Padahal dulu ketika daras sama Imam Ibnu Arabi, ini murid yang paling pinter, paling semangat, paling cerdas, paling disiplin. Paling disiplin. Tapi seperti itu meninggalnya. Ditanya setelah mati, apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Iya, ya Syekhi, sebabnya ada 3. 1, aku memang murid Anda yang paling disiplin dan paling yang lain sudah. Cuman ya gara-gara itu, aku itu merasa paling hebat di antara yang lain. Jadi kalau aku hadir majelis Anda, aku melihat semua di bawah saya. Aku merasa yang terbaik di antara yang lain. Nah, ada sifat kibir. Ya, merasa lebih baik dibanding yang lain. Itu 1. Yang kedua adalah aku punya kebiasaan maksiat yang aku lakukan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang, dan aku takut ketahuan orang. Tapi sampai mati aku belum bertobat. Itu yang kedua. Yang ketiga Al-Fakir lupa. Nah, itu sebabnya. Ini gurunya kurang hebat ya apa ya? Imam Ibnu Arabi. Tapi ketika meninggal seperti itu. Karena itu jangan hanya mengandalkan guru. Kita harus bersyukur punya guru yang memperhatikan kita zahir batin. Alhamdulillah.
Tapi jangan hanya mengandalkan itu, jangan kemudian antum merasa dijamin sudah dapat jaminan masuk surga. Nanti dulu. Guru antum pasti perhatian. Lah antum ini cuman memenuhi syarat gak untuk diperhatikan. Lah seperti itu. Nah itu. Kemudian juga jangan mengandalkan ilmu ibadah. Kisah yang sama dari Imam Ibnu Arabi. Itu beliau itu satu zaman dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini kalau di ilmu akidah, di ilmu usul fikih, qolal imam, maka yang dimaksud adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi, pakar ilmu akidah. Siapapun debat sama beliau nggak akan menang. Mau dari Mu'tazilah, mau dari kufar, mau dari orang-orang ateis, siapapun debat beliau nggak akan menang. Hujahnya sangat kuat. Hujah itu ahli sunnah wal jamaah. Tokoh ilmu kalam yang sangat dihormati di mana-mana, disegani. Ya. Jadi ulama besar memiliki tafsir yang sangat besar. At-Tafsirul Kabir Imam Fakhruddin Razi 30 jilid. Tafsir Al-Quran. Sangat luar biasa. Kalau debat sama Mu'tazilah, debat sama orang-orang filosof. Mereka ngomong, ente ngomong kayak gitu, enggak begitu. Filsafat dalam versi ilmu filsafat enggak begitu. Jadi dia kata ngajari apa? Debat sama orang Mu'tazilah diajari madhab Mu'tazilah, enggak gitu madhab inti, salah inti, madhab sendiri enggak paham. Jadi beliau lebih paham madhab Mu'tazilah dibanding orang Mu'tazilah, lebih paham filsafat daripada orang-orang falasifah. Habis itu dirot, dibantah, hujahnya sangat kuat ya. Lah beliau ini dulunya enggak dekat sama ulama-ulama tasawuf, baru di akhir hayat beliau ada kedekatan. Ada ittisal lah sama Imam Ibnu Arabi, pembesar ulama tasawuf di masanya, pembesar aulia di masanya. Nah, ittisal yang sebentar ini bermanfaat untuk dia. Tapi ya tadi itu memang beliau layak untuk diperhatikan ya. Nah, ulama besar. Lah suatu ketika Imam Ibnu Arabi itu sholat jadi imam sama murid-muridnya ngimami sholat. Lah ketika ngimami sholat Imam Ibnu Arabi itu nendang-nendang di dalam sholat berkali-kali, kakinya itu nendang-nendang, muridnya ya apa ini itu nendang-nendangnya, waduh ya apa ini, gerakan banyak berarti ya, nendang-nendang berkali-kali. Akhirnya nendang satu kali kalau keras kayak dorbah fahisyah itu satu kali langsung batal kan ya. Nah itu pukulan yang sangat keras, ini nendang berkali-kali, tendangan yang sangat keras. Muridnya setelah sholat nanya, Syekh, tadi kenapa antum sholat ngimami kok nendang-nendang begitu? Beliau cerita, iya, tadi aku ketika sholat Allah menampakkan kepadaku Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia dalam keadaan sekarat. Sekarat, ajal, rohnya hendak keluar dari tubuhnya, dikerubungi iblis sama teman-temannya. Jadi iblis sama teman-temannya datang kepada dia, debat dia hampir kalah. Itu mau disesatkan sama iblis. Ini dulu di masa hidup tidak ada yang bisa mengalahkan beliau dalam debat ya. Untuk membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang bisa mengalahkan. Ternyata apa? Setelah belum meninggal di debat iblis sama teman-temannya kewalahan. Mau disesatkan sama iblis. Nah, kalau dibiarkan bahaya ini bisa-bisa ikut iblis. Ya. Akhirnya apa Ibnu Arabi? Aku tadi nendang-nendang itu nendang iblis sama pasukan ini, tak tempaki kabeh ya. Tak tendang semua, akhirnya dia meninggal dalam keadaan selamat. Husnul khatimah. Lah ini kalau cerita yang tadi itu sama dari Ibnu Arabi. Jangan mengandalkan guru ya, walaupun guru sehebat apapun. Cerita yang kedua, betapa pentingnya punya guru lah. Lu ya apa ini kok bertentangan begitu? Iya, usahakan jaga adab dengan guru sekiranya antum layak untuk diperhatikan. Ya, nah seperti itu. Jangan jadi yang shadiq, jangan munafik. Makanya beliau kemarin pesan, beliau ada atau tidak, antum tetap istiqomah. Jangan beda-bedakan ya. Seluruh kegiatan tetap istiqomah sama seperti ketika ada beliau. Jangan munafik. Kalau antum munafik, beda-bedakan. Jangan-jangan seperti murid Ibnu Arabi yang pertama tadi. Paling pinter, paling hebat, paling yang segalanya. Tapi bagaimana keadaannya? Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi sebentar.
punya itisal pada beliau, tapi sodik. Akhirnya dapat manfaat dari suhbahnya ya. Karena itu, nah itu jangan mengandalkan guru. Itu. Tapi juga harus punya guru yang adab. Gitu. Nah. Faidah mata wallahu alam. Al-Fatihah.